pemilik usaha, pastinya kita sangat senang kalau karyawan yang berkualitas akhirnya ada di perusahaan kita. Dan lantas, benak kita pasti berpikir bahwa kita hanya cukup berfokus pada rekrutmen saja untuk bisa mendapatkan karyawan yang berkualitas. Nyatanya, hal tersebut belum cukup. Karena karyawan yang berkualitas butuh lingkungan kerja dan perusahaan yang bisa mengembangkan dirinya. Maka ada dua pertanyaan penting yang layak kita tanyakan pada diri kita sendiri selaku pemilik usaha. Yang pertama, apakah karyawan dalam perusahaan kita berdaya? Jadi untuk memastikan karyawan kita berdaya, karyawan harus memiliki skill yang mumpuni. Skill tersebut terdiri dari hard skill dan juga soft skill. Hard skill di sini adalah kemampuan yang bisa diajarkan, bisa diukur, dan bersifat teknis. Sementara soft skill itu adalah kemampuan yang hanya bisa dipelajari jika dipraktekkan dan kurang bisa diukur karena abstrak. Jadi hard skill, yang tergolong hard skill di sini adalah kemampuan teknologi, bahasa, dan kemampuan dalam bidang yang terkait. Sedangkan soft skill di sini adalah kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kemampuan negosiasi, dan lain sebagainya. Apakah karyawan Anda sudah memiliki hal tersebut? Yang kedua adalah, apakah potensi karyawan kita sudah dikembangkan? Di era saat ini, perkembangan teknologi sudah semakin maju, sehingga hal yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah beradaptasi, memastikan bahwa perusahaan serta karyawannya adaptif. Caranya adalah dengan memperkenalkan teknologi kepada karyawan dan membuat karyawan terfasilitasi dengan teknologi. Jadi potensi karyawan di sini kita harus pastikan untuk bisa diluapkan dan diseimbangkan dengan teknologi yang ada. Dari dua pertanyaan tersebut ada dua hal penting yang harus ditingkatkan dari suatu perusahaan. Yang pertama adalah manajemen atau kepemimpinan dari perusahaan tersebut. Manajemen atau kepemimpinan dari suatu perusahaan adalah faktor yang sangat vital untuk kemajuan perusahaan. Hal tersebut karena manajemen atau kepemimpinan dapat meningkatkan motivasi atau etos kerja dari karyawan yang kurang berkualitas. Jadi juga bagi karyawan yang sangat berkualitas, di sini manajemen atau kepemimpinan fungsinya adalah menyeimbangkan kualitas, ide, inovasi yang ditawarkan suatu karyawan terhadap visi misi perusahaan. Jadi di sini manajemen atau kepemimpinan sifatnya adalah untuk menyeimbangkan potensi karyawan dan identitas perusahaan. Yang kedua adalah adaptasikan teknologi terhadap perusahaan dan karyawan Anda. Kita tentu tidak ingin desainer kita meluapkan ide-ide dan inovasinya dalam sebuah kertas dan pulpen saja, karena hal tersebut akan membuat kinerjanya menurun karena lelah. Alhasil, produktivitas pun juga menurun. Jadi sangat penting dari contoh kecil tadi bahwa teknologi sangat berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Sehingga hal yang perlu kita lakukan untuk memicu produktivitas karyawan salah satunya adalah dengan meningkatkan teknologi. Jadi kita harus pastikan dalam setiap kegiatan yang dilakukan karyawan kita, seperti mendesain, mencatat presensi, kita harus melibatkan mereka dalam teknologi. Buat karyawan Anda melek dan fasih terhadap teknologi. Dengan demikian, apa yang perlu dilakukan suatu perusahaan adalah selalu menyeimbangkan potensi karyawannya dan juga identitas perusahaan. Selamat bekerja! Jangan lupa like, komen, dan subscribe.